Pada pagi ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sehingga ayat yang ke-18. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-28. Tema firman Tuhan yang saya ingin kita belajar bersama-sama pada hari ini adalah nasihat untuk orang Kristen. Oke, saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini di atas tajuk besar petunjuk-petunjuk terakhir dan salam. Saudara-saudaraku, kami menggesa kamu supaya menghormati mereka yang bekerja di kalangan kamu. Mereka memimpin dan menasihati kamu dalam kehidupan kamu sebagai orang Kristen. Perlakukanlah mereka dengan penuh hormat dan kasihilah mereka karena semuanya yang dilakukan oleh mereka. Hendaklah kamu hidup rukun. Saudara-saudaraku, kami menggesa kamu supaya memberikan amaran kepada orang yang malas bekerja, menebakkan hati orang yang takut, menolong orang yang perlu ditolong, dan bersabar terhadap semua orang. Janganlah seorang pun membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kamu harus sentiasa berusaha untuk saling berbuat baik dan menolong semua orang. Hendaklah kamu sentiasa bersukacita dan berdoalah sentiasa. Hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan, karena hal inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Janganlah halang roh Allah. Janganlah hina perkabaran-perkabaran yang diberikan oleh roh Allah. Pertimbangkan semuanya. Ikutlah apa yang baik dan jauhilah segala macam kejahatan. Semoga Allah yang mengurniai kita kesejahteraan menjadikan kamu sungguh-sungguh hidup khas untuk Allah. Semoga Allah menjaga roh, jiwa, dan tubuh kamu sehingga tidak bercacat celah pada masa Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Allah yang memanggil kamu akan melakukan hal itu karena Dia setia. Doakanlah kami saudara-saudara seiman. Bersalamanlah dengan mesra sebagai saudara Kristen. Dengan kuasa Tuhan, aku menggesa kamu supaya membacakan surat ini kepada semua saudara seiman. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kamu semua. Begitulah pembacaan firman Tuhan. Bagi kamu yang baru menyaksikan live streaming ini, firman Tuhan yang kita akan belajar bersama pada hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-18. Dan tema firman Tuhan yang kita akan belajar bersama pada hari ini adalah nasihat untuk orang Kristen. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika ini ditulis untuk meneguhkan dan menggalakkan orang Kristen di situ karena mereka mengalami penganiayaan daripada orang sebangsa mereka sendiri, yaitu orang-orang Yahudi sendiri. Rasul Paulus juga mengingatkan mereka tentang kehidupannya sendiri ketika bersama-sama mereka. Kemudian Rasul Paulus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaah tentang kedatangan semula Kristus. Jika sebelum Kristus datang semula, dapatkah
orang itu beroleh hidup kekal dan sejati daripada Kristus. Bilakah Kristus akan datang kembali? Inilah antara hal yang menjadi persoalan di dalam hidup jemaat di Tesalonika pada masa itu. Rasul Paulus juga menasihati mereka supaya terus bekerja dengan tenang sambil menanti-nantikan kedatangan Kristus dengan penuh harapan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sehingga 28 ini, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaah di Tesalonika apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang-orang percaya ataupun orang-orang Kristen, khususnya ketika mereka menghadapi saat-saat sukar di dalam hidup mereka. Sama seperti kita pada saat ini yang berhadapan dengan saat-saat sukar, yaitu wabah COVID-19 yang bukan saja melanda negara kita Malaysia, tetapi turut melanda seluruh dunia ini. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 dikatakan, "Saudara-saudaraku, kami menggesa kamu supaya menghormati mereka yang bekerja di kalangan kamu. Mereka memimpin dan menasihati kamu dalam kehidupan kamu sebagai orang Kristen." Di dalam ayat ini, Rasul Paulus menggesa jemaah di Tesalonika agar menghormati mereka yang bekerja di kalangan mereka, memimpin dan menasihati mereka dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristen. Siapakah mereka yang dimaksudkan di dalam ayat ke-12 sebentar tadi yang harus dihormati oleh jemaah di Tesalonika? Mereka adalah pemimpin gereja di Tesalonika sendiri yang mengajar mereka tentang Allah yang hidup. Mereka termasuklah juga Rasul Paulus dan rakan sepelanannya, yaitu Silas dan Timotius, yang mula-mula bekerja keras di dalam memberitakan kabar baik tentang Kristus di Tesalonika. Kalau kita lihat dari konteks gereja kita pada saat ini, pemimpin yang dimaksudkan adalah pastor kita sendiri, yaitu Pastor Richard dan para pelayan gereja, karena mereka lah yang bertungkus lumus dalam memastikan kita semua mempunyai makanan rohani yang mencukupi seperti pada hari ini, termasuklah memperhatikan aspek kehidupan kita yang lain sebagai jemaat gereja SIB Shalom khususnya. Hari ini saya dapat mengongsikan firman Tuhan ini walaupun dalam keterbatasan sekatan pergerakan disebabkan oleh COVID-19 ataupun coronavirus, karena usaha pastor kita sendiri, yaitu Pastor Richard dan pemimpin gereja kita yang telah membuat Masuara tergempar beberapa hari yang lepas. Dan antara tujuan utama kami membuat Masuara tergempar beberapa hari yang lepas adalah untuk membincangkan bagaimana kami sebagai pemimpin gereja ataupun pastor gereja memastikan jemaat SIB Shalom khususnya dapat terus mendapat makanan rohani walaupun tidak dapat bersekutu bersama-sama di dalam gedung gereja ini. Seperti kata Rasul Paulus, maka semua jemaat haruslah menghormati pastor gereja kita ataupun pemimpin gereja kita untuk usaha mereka itu. Bagaimanakah cara kita untuk menghormati pemimpin gereja kita ataupun pemimpin rohani kita? Sebenarnya ada banyak cara yang kita boleh lakukan sebagai tanda kita menghormati ataupun menghargai mereka, seperti berterima kasih kepada mereka dan sebagainya. Secara pribadi sebagai salah seorang pemimpin di gereja ini yang bertungkus lumus di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan,
memberi nasihat dan dorongan kepada jemaat gereja. Saya tidak mengharapkan supaya ada di antara jemaat gereja ini yang akan menyanjung saya ataupun memuji saya sebagai tanda mereka menghormati saya ataupun berterima kasih dengan saya. Tapi harapan saya secara pribadi sebagai pemimpin gereja yaitu semua jemaat Tuhan benar-benar dapat meresponi dengan baik firman Tuhan, nasihat dan dorongan yang saya berikan. Saya percaya begitu juga dengan pastor gereja kita, pemimpin gereja kita yang lain. Walaupun sebenarnya kami layak untuk menerima pujian untuk apa yang kami lakukan kepada kamu ataupun kepada gereja kita, namun itu bukan menjadi fokus kami semua di dalam pelayanan. Karena fokus utama kami dan saya percaya semua orang Kristen di dalam apapun pelayanan yang kita lakukan adalah hanya satu, yaitu untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Seterusnya kita akan beralih kepada ayat yang seterusnya di dalam ayat 13, yaitu perlakukanlah mereka dengan penuh hormat dan kasihilah mereka karena semuanya yang dilakukan oleh mereka. Hendaklah kamu hidup rukun. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus berbicara tentang kewajiban jemaah terhadap hamba-hamba Tuhan ataupun pemimpin rohani mereka, yaitu tidak menimbulkan ataupun mendorong perpecahan di antara hamba Tuhan ataupun jemaat di dalam sesebuah gereja. Karena hal ini akan menghambat keberhasilan pekerjaan hamba Tuhan itu dan juga pembangunan rohani jemaat itu sendiri. Antara hal yang boleh memecahkan kesatuan jemaat di Tesalonika pada masa itu adalah ada di antara orang Yahudi yang tidak berpuas hati dengan Rasul Paulus dan rekan sepelayanannya, karena mereka juga turut memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi yang berminat tentang ajaran itu. Sebab itulah Rasul Paulus dan rekan sepelayanannya terpaksa meninggalkan Tesalonika dan pergi ke Berea pada masa itu. Hamba Tuhan dan jemaat seharusnya menghindari segala sesuatu yang boleh merosakkan kesatuan di antara jemaat gereja dan begitu juga dengan kasih di antara jemaat gereja. Antara contoh yang boleh merosakkan kesatuan di kalangan jemaat sesebuah gereja adalah memfokuskan kepada perbezaan yang ada. Sebagai contoh, mungkin ada di antara jemaat yang berbangsa dusun. Mungkin dia tidak mau bergaul dengan jemaat yang berbangsa Rumus. Dia tidak mau bergaul dengan jemaat yang berbangsa Iban. Dia cuma mau bergaul dengan bangsa dia sendiri. Mungkin dari aspek yang lain, mungkin jemaat yang sudah bekerja tidak mau bergaul dengan jemaat yang masih belajar ataupun uniko. Kalau kita mengaplikasikan hal ini di dalam gereja kita, ini akan menghancurkan kesatuan di dalam sesebuah gereja. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam gereja kita hal ini tidak terjadi. Dan kita akan teruskan pembacaan kita di dalam ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, kami menggesa kamu supaya memberikan amaran kepada orang yang malas bekerja, menebakkan hati orang yang takut, menolong orang yang perlu ditolong, dan bersabar terhadap semua orang. Rasul Paulus juga menggesa
jemaah di Tesalonika agar memberikan amaran kepada mereka yang malas bekerja. Malas bekerja di sini merujuk kepada para pemimpin gereja dan mereka yang sudah matang secara rohani di Tesalonika tetapi kurang kesatuan dan juga mengabaikan kewajiban mereka sebagai orang Kristen, sama ada khususnya di dalam hal memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada jemaah di Tesalonika. Terlebih lagi di dalam mempraktikkan kehidupan sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Ada sesetengah orang yang suka diangkat untuk menjadi pemimpin di dalam sesebuah organisasi pelayanan, tetapi apabila dia sudah diangkat menjadi pemimpin di dalam sesebuah organisasi pelayanan itu, sebaliknya dia tidak melaksanakan pelayanan itu dengan sebaiknya. Itu adalah antara contoh orang-orang ataupun pemimpin yang malas bekerja di dalam aspek pelayanan. Semasa mengkabarkan berita baik tentang Kristus kepada jemaah di Tesalonika, Rasul Paulus dan rakan sepelayanannya yaitu Silas dan Timotius turut bekerja dengan rajin, bukan saja di dalam hal memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka juga bekerja dengan rajin untuk mencukupi keperluan mereka dari aspek makanan. Karena Rasul Paulus sadar bahwa mereka sebenarnya boleh meminta bantuan kepada jemaah di Tesalonika dalam aspek makanan atau minuman. Tetapi Rasul Paulus dan rakan sepelayanannya tidak melakukan hal itu, melainkan mereka berusaha sendiri. Karena Rasul Paulus tidak mau menjadi bebanan kepada jemaah di Tesalonika. Sebaliknya, Rasul Paulus turut bekerja keras supaya mereka menjadi teladan kepada jemaah di Tesalonika. Hal ini kita boleh lihat di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-14. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa ada di kalangan jemaah di Tesalonika pada masa itu yang malas bekerja, sama ada dalam mengikut ajaran mereka tentang ajaran Kristen ataupun dalam pekerjaan untuk mendapatkan uang. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh segelintir jemaah di Tesalonika pada masa itu adalah mereka suka mencampuri urusan orang lain dan mengharapkan bantuan orang lain untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Jika kita ada kawan atau saudara seperti ini, kata Rasul Paulus, perhatikanlah kehidupan mereka, tetapi jangan bergaul dengan mereka supaya mereka menjadi malu. Tetapi jangan pula kita menganggap mereka sebagai musuh kita. Sebaliknya, mari kita nasihati mereka sebagai saudara. Jika ada di antara kita yang malas bekerja, kata Rasul Paulus, orang itu tidak boleh makan. Rasul Paulus juga menggesah jemaah di Tesalonika agar menambahkan hati orang yang takut. Antara ketakutan jemaah di Tesalonika pada masa itu adalah penganiayaan yang mereka alami daripada orang sebangsa mereka sendiri, yaitu orang Yahudi. Karena menerima berita baik yang diisytiharkan oleh Rasul Paulus dan rakan sepelayanannya. Sebab itulah Rasul Paulus telah mengutus Timotius kepada jemaah di Tesalonika untuk menggalakkan dan meneguhkan kepercayaan mereka kepada Kristus. Karena
penganiayaan itu karena penganiayaan itu hanya sebahagian daripada kehendak Allah di dalam hidup jemaah di Tesalonika. Pada masa ini kita mungkin tidak mengalami penganiayaan yang teruk seperti mereka yang terjadi di negara kita pada masa ini, tetapi tidak dapat dinafikan bahwa kita mempunyai keterbatasan di dalam memuji dan menyembah Tuhan, khususnya untuk mengungsikan berita baik kepada orang-orang yang masih belum percaya kepada Yesus. Tetapi hal ini tidak sedikit pun melemahkan iman percaya kita sebagai orang Kristen, melainkan hal ini membuatkan iman kita kepada Tuhan semakin teguh. Amin. Rasul Paulus juga menggesa jemaah di Tesalonika agar menolong mereka yang perlu ditolong. Siapakah orang yang perlu ditolong itu? Mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus, namun disebabkan oleh penganiayaan yang mereka alami, mereka mulai goyah di dalam iman percaya mereka kepada Yesus. Adakah sesiapa di antara teman seiman kita ataupun ahli keluarga kita yang dahulunya kita lihat giat untuk melayani Tuhan, giat untuk datang ke gereja, namun disebabkan pergumulan hidup yang mereka alami, kekecewaan, ataupun mungkin ada juga yang mengalami kesenangan yang sangat besar di dalam hidup mereka, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Sekiranya ada, maka merekalah antara orang yang harus kita tolong. Kita harus menolong mereka dengan cara menghibur mereka, memberi mereka nasihat, dan meneguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan, supaya mereka berbalik kembali kepada Tuhan daripada cara hidup mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat ke-14 sebentar tadi juga, Rasul Paulus turut menggesa jemaah di Tesalonika agar bersabar terhadap semua orang. Hal ini disebabkan ada segelintir di antara mereka yang sudah mulai malas bekerja, busybody tentang kehidupan orang lain, mengharapkan bantuan orang lain lagi, disebabkan sikap mereka yang malas bekerja. Melihat situasi kita pada saat ini yang sedang berhadapan dengan wabah COVID-19, saya percaya bahwa kesabaran wajib ada pada setiap diri kita. Sebagai contoh, kesabaran untuk tetap tinggal di dalam rumah masing-masing sepanjang tempoh yang telah ditetapkan, yaitu 18 Maret sehingga 31 Maret seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, kecuali bagi mereka yang terpaksa bekerja karena pekerjaan mereka berkaitan dengan penyediaan peralatan ataupun perubatan untuk menangani COVID-19 ini. Kesabaran dari segi mengawal amarah juga sangat penting, karena saya melihat ada di antara teman-teman seiman yang mulai mengeluarkan kata-kata kesat ataupun kata-kata yang tidak menjadi berkat kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Hal ini disebabkan oleh tindakan segelintir masyarakat yang walaupun sudah dilarang oleh pihak kerajaan untuk membuat perkumpulan, namun mereka masih berkumpul bersama. Namun sebagai orang Kristen, kita harus sentiasa mempunyai pengawalan diri di dalam apapun yang kita lakukan. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah seorang pun membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kamu harus sentiasa berusaha untuk saling berbuat baik
dan menolong semua orang. Jika berbicara tentang larangan membalas kejahatan dengan kejahatan, pasti agak sukar, sebab kita sentiasa berpikir tiada guna kita berbuat baik kepada orang jahat, karena mereka selayaknya menerima pembalasan tersebut. Namun sebagai orang yang mengenal Tuhan, maka kita harus mempunyai sikap yang berbeza berbanding mereka. Semasa Yesus ditangkap, dia dicerca, dia disiksa, bahkan disalibkan untuk kesalahan yang sama sekali dia tidak lakukan. Namun apakah Yesus membalas kejahatan kepada mereka dengan meminta Allah Bapa di surga untuk menurunkan api dari langit untuk membalas mereka? Tidak sama sekali. Walaupun Yesus boleh melakukan hal itu sekiranya dia mau, tetapi Yesus tidak melakukan hal tersebut. Apa yang Yesus lakukan adalah dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka." Seperti yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Mungkin di dalam kehidupan seharian kita juga, kita berhadapan dengan orang-orang yang sentiasa menyakitkan hati kita, menganiaya kita, dan sebagainya. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak seharusnya membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi kita harus berdoa untuk mereka supaya mereka beroleh perubahan hidup yang baik. Walaupun mungkin pada masa ini mereka menganiaya kita ataupun melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita semua. Dengan cara inilah kita boleh memuliakan Tuhan, kita boleh berbuat baik dan menolong mereka. Di dalam ayat yang ke-16 kita juga dikehendaki untuk sentiasa bersukacita. Jika berbicara tentang bersukacita, pasti agak sukar, agak mudah untuk kita melakukannya ketika kita berada di dalam situasi yang menyenangkan hati kita. Tetapi coba kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak baik seperti kegagalan, kekecewaan di dalam hidup kita. Pasti sangat sukar untuk kita bersukacita. Sebagai contoh yang sangat mudah situasi sekarang ini, kita dilanda dengan wabak yang sangat bahaya sekali, yaitu wabak COVID-19. Masihkah kita mampu bersukacita kepada Tuhan kita di sebalik wabak yang sedang melanda negara kita ini? Apalagi sekiranya kita disahkan positif dengan wabak ini, pasti sangat sukar sekali kan? Namun saya ingin mengajak kita semua untuk melihat seorang pribadi yang mengalami banyak pergumulan, kehancuran, dan kekecewaan sebagai manusia di dalam hidup dia. Namun apakah dia mengutuk Tuhan? Apakah dia meninggalkan Tuhan? Apakah dia tidak lagi setia kepada Tuhan? Tidak, saudaraku. Dia tetap setia kepada Tuhan. Mari kita contohi sikap Ayub di dalam berhadapan situasi ini, yang mana walaupun anak-anak dan kekayaan Ayub telah dimusnahkan, Ayub mengalami penyakit kulit yang sangat mengerikan. Bahkan istri dia juga, istri yang dia sangat kasihi, meminta dia untuk mengutuk Allah supaya dia boleh mati dengan cepat, berbanding dia merasa sengsara
dengan penyakit kulit yang dia alami pada saat itu. Bahkan teman-teman dia yang lain juga datang di tempat itu bukan menghibur dia, tetapi sebaliknya mempersalahkan Ayub, bahwa mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam hidup Ayub pada masa itu adalah disebabkan dosa dan pelanggaran Ayub sendiri. Kalau kita berada di dalam situasi Ayub pada masa itu, pasti sangat sukar sekali untuk kita bersukacita kepada Tuhan, apalagi untuk tetap setia kepada Tuhan. Mungkin kalau kita berhadapan dengan situasi itu, kita sudah meninggalkan Tuhan, bahkan mencari Tuhan yang lain untuk memberi penghiburan kepada kita, untuk memberi kesembuhan kepada kita. Tetapi Ayub berbeza sekali, saudara dan saudariku. Ayub mengatakan kepada istrinya ketika istrinya meminta Ayub untuk mengutuk Allah, yaitu jika kita menerima yang baik daripada Allah, maka kita juga harus menerima yang tidak baik, kata Ayub, seperti yang terdapat di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-10. Di dalam ayat yang ke-17, dan berdoalah sentiasa. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang sukar seperti saat ini, maka kita harus sentiasa berdoa kepada Tuhan. Bahkan bukan saja semasa berhadapan situasi yang sukar seperti ini saja, kita harus tekun berdoa kepada Tuhan, tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadikan doa sebagai cara hidup seharian kita semua. Seperti yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Di dalam Ibrani pasal 15 ayat ke-16 juga dikatakan bahwa doa orang yang melakukan kehendak Allah itu sangat besar kuasanya. Siapakah orang-orang yang melakukan kehendak Allah itu? Orang-orang yang melakukan kehendak Allah itu adalah kita sendiri. Kita yang sudah benar-benar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat hidup kita. Bahkan kita menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari ataupun kita renungkan di dalam renungan seharian kita. Oleh itu, sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk berdoa untuk pemulihan negara kita Malaysia, sama ada pemulihan dari aspek COVID-19 ini ataupun perpecahan politik dan hal-hal yang lain. Kitalah antara orang yang bertanggung jawab di dalam hal ini. Orang lain juga boleh berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka untuk meminta tolong. Tetapi Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup hanya ada di pihak kita semua. Amen. Dan di dalam ayat yang ke-18, hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan, kerana hal inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Secara pribadi, saya percaya bahwa sebagai orang Kristen yang sudah biasa berkumpul bersama, khususnya pada hari Ahad, pasti kita merasa sedih dan terasa ada sesuatu yang kurang di dalam hidup kita. Karena kalau sebelum ini setiap hari Ahad kita dapat beribadah bersama-sama di gereja ini ataupun di gereja-gereja yang lain bagi jemaat yang bukan beribadah di SAB Salam, tapi tiba-tiba
pada hari ini pula kita tidak dapat beribadah di gereja ini karena wabak COVID-19. Pasti hal itu sesuatu yang kurang di dalam hidup kita, karena kita sudah menjadikan kebiasaan berkumpul bersama, memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan sebagai cara hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Namun kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, karena berkat kematiannya di atas kayu salib pada 2000 lebih tahun yang lalu, membolehkan kita semua untuk dapat datang terus kepada Dia tanpa perlu melalui perantaran imam besar di rumah Tuhan lagi. Ini bermaksud walaupun pada masa ini kita tidak dapat menghadiri persekutuan doa, kita tidak dapat menghadiri kelompok sel, Bible study ataupun ibadah ahad. Sebenarnya itu tidak menjadi penghalang kepada kita semua untuk datang kepada Allah, karena kita boleh berdoa secara sendiri kepada Tuhan, sama ada di rumah kita, di bilik kita, ataupun di tempat kerja kita, karena hadirat Tuhan tidak lagi terbatas seperti 2000 lebih tahun yang lalu, karena tirai di bait Allah sudah terbelah dua, yang membolehkan manusia untuk dapat datang terus kepada Tuhan. Oleh itu, walaupun pada saat ini kita tidak dapat bersekutu bersama-sama di dalam perkumpulan bersama-sama orang percaya, kita jangan merasa sedih, kita jangan merasa kecewa, karena kita boleh berdoa secara pribadi dimanapun kita berada. Amin. Bahkan sekiranya kita mempunyai sekumpulan keluarga ataupun housemate di dalam rumah kita, kita juga boleh membuat persekutuan bersama housemate kita ataupun persekutuan bersama ahli keluarga kita. Bahkan hal yang harus kita syukuri sekali adalah sebelum Yesus diangkat ke surga, Dia telah menjanjikan seorang penolong kepada kita semua, penolong yang sentiasa bersama-sama dengan kita. Walaupun pada saat ini Yesus telah kembali ke rumah Bapa kita di surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia, tetapi Dia tidak meninggalkan kita secara sendirian. Sebaliknya, Dia memberikan ataupun mengutus penolong kepada setiap pribadi kita. Siapakah penolong itu? Penolong itu yaitu Roh Allah ataupun Roh Kudus yang sentiasa bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Oleh itu, di dalam apapun aspek kehidupan kita, kita tidak seharusnya merasa sedih, kecewa ataupun ditinggalkan, karena sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, karena Roh Kudus sentiasa bersama-sama dengan setiap pribadi kita semua. Sesungguhnya di saat-saat sukar ini juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini saja. Kiranya firman Tuhan yang saya kongsikan bersama pada hari ini dapat menghibur kita semua, meneguhkan lagi iman percaya kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sebagai kesimpulan untuk perkongsian firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, sebagai orang Kristen, mari kita menghormati pemimpin kita dengan cara mematuhi arahan dan nasihat mereka. Dan yang kedua, mari kita memberikan amaran kepada mereka yang malas bekerja, menebakkan hati orang yang takut, menolong orang yang perlu ditolong, dan bersabar terhadap semua orang. Dan yang ketiga, mari kita
bersukacita, berdoa, dan bersyukur di dalam apapun keadaan yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi di masa hadapan di dalam hidup kita semua. Dan yang keempat, mari kita berusaha untuk saling berbuat baik dan menolong semua orang. Sekian saja perkongsian firman Tuhan pada hari ini, dan